kabupaten yang sempat hadir, sekaligus simbolis penyerahan wakaf produktif untuk Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah dan sekaligus panen udang faname yang kita saksikan hari ini. Salat salam semoga tetap berlimpah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu Allah. Supaya kami rileks, tadi kami sudah bincang-bincang panjang lebar dengan Dinas Koperasi dari Kementerian Agama, dari Dinas Kelautan, dan hari ini kolaborasi ini kami anggap penting supaya bukan hanya di luar sana yang bisa bicara ekonomi, tapi pesantren juga bisa bicara ekonomi. Yang pertama, kemudian yang kedua, alhamdulillah wakaf produktif ini kami anggap juga penting karena hari ini pemerintah melalui, nanti bisa disampaikan oleh kami Kementerian Agama bagaimana prosesnya. Dan yang terakhir, maaf jika penempatan penyambutan kami para kiai pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir, dan teristimewa lagi kepada sahibul hajat Bapak pimpinan pondok pesantren Al-Falah dan seluruh para ustaz, para santri dan seluruh hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia. Mewakili Kepala Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Baras hari ini melakukan pengukuhan pengurus forum Pondok Pesantren se-Kabupaten Pasangkayu, sekaligus menyerahkan secara simbolis sertifikat wakaf tanah dan panen tambak udang faname, dan mudah-mudahan kemudian dari cara untuk membangkitkan ekonomi Pondok Pesantren, terutama di Pondok Pesantren Al-Falah Baras. Iya. Terima kasih. Bisa disampaikan ini menjadi aset pesantren atau seperti apa ini di Kasahano ini, tambak ini? Ini tambak memang saya wakafkan untuk Pondok Pesantren Al-Falah Baras yang seluas ada 10 hektar ini, dan yang di lahan yang di tempat pesantren juga ada yang 4 hektar setengah. Apa yang menjadi impian pesantren ke depan terkait dengan adanya tambak ini, Pak? Mudah-mudahan ini menjadi file project Pondok Pesantren untuk wilayah Sulawesi Barat supaya menjadi ekonomi yang mandiri di Pondok Pesantren. Terutama untuk produk olahan daging, Pak. Produk olahan daging itu kita di Sulbar itu Pesantren Al-Falah yang insya Allah selalu Allah berikan kesabaran, keikhlasan untuk berada di pondok, insya Allah, amin. Selanjutnya, sebelumnya kami menyampaikan maaf dari Bu Kadis karena beliau sedang melakukan dinas terkait dengan apa-apa yang harus menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu nomor 146 tahun 2024 tentang pembentukan pengurus forum Pondok Pesantren Kabupaten Pasangkayu periode tahun 2024 sampai 2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan pembentukan pengurus Forum Pondok Pesantren Kabupaten Pasangkayu periode tahun 2024 sampai 2027. Kesatu,
membentuk pengurus Forum Pondok Pesantren Kabupaten Pasangkayu dengan susunan sebagai berikut. 1. Ketua Asep Saifullah SPDI, Wakil Ketua Mukmin Abu Khair SPD, Sekretaris Eka Heriswista SPD MPD, Bendahara Abdul Latif Sukril Isnain KIH SS MA, anggota seluruh pimpinan pondok pesantren. Kedua, tentang tugas pengurus Forum Pondok Pesantren Kabupaten Pasangkayu. Kukuhkan saja ya, karena kalau dilantik itu konsekuensinya besar. Ini kita kukuhkan. Sebenarnya yang biasa mengukuhkan itu Forum Komunikasi Pimpinan Pondok Pesantren Provinsi. Ya, biarlah saya mewakili. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Forum Komunikasi Pimpinan Pondok Pesantren Kabupaten Pasangkayu tahun 2024-2027 hari ini tanggal 17 Juli bertempat di Paras. Saya atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mengukuhkan Bapak-bapak sebagai pengurus Forum Komunikasi Pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Pasangkayu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 1, sekali lagi Pak, 3, 2, 1. Sebentar kami ada dari Sampaikan terkait pengukuhan ini, apakah ini baru ada di Pasangkayu atau seperti apa? Untuk forum pondok pesantren ini baru perdana, karena ada dulu sebelumnya ada namanya FKDT, akan tetapi sekarang sudah berubah. Jadi ini yang perdana untuk Pasangkayu. Iya. Pemilihan forum ini ada 2 minggu yang lalu kita terpilih secara aklamasi oleh pondok-pondok pesantren yang dilaksanakan di kantor Kemenag. Kemudian untuk rencana apa tugas daripada forum ini, tentunya yang pertama adalah mengakomodir seluruh pondok pesantren yang ada di Pasangkayu terkait kegiatan-kegiatan dan manajemen pesantren dari berbagai aspek, baik pendidikannya, ekonominya, administrasinya, dan lain sebagainya. Untuk datanya Pak, berapa pesantren yang masuk dalam forum ini? Untuk pesantren yang sudah ada ijobnya sekitar 15 pesantren, yang belum ada lebih daripada 20, yang insya Allah kami akan dorong supaya mempunyai ijob semua pesantren yang ada di Pasangkayu ini. Ya, tanggapannya Pak soal adanya penyerahan akta ikrar ini di tempat ini dan panen raya ini Pak di sini. Tentunya kami sebagai forum yang baru dikukuhkan merasa bahagia atas perkembangan pesantren khususnya Al-Falah yang lebih maju duluan dalam kegiatan ini, sehingga beliau bisa berkontribusi terhadap pemerintah dan juga bisa memberikan semangat angin segar kepada kami pesantren dalam rangka membangun bisnis pesantren, baik dari berbagai hal. Beliau punya bisnis banyak sekali, mulai dari walet, kemudian empang, dan juga sawit. Nah, tentunya ini merupakan pendorong bagi kami pesantren, dan kami sebagai forum akan memberikan motivasi kepada teman-teman lain untuk belajar dan banyak belajar dari Al-Falah ini. Siap. Andri ada di situ kan? Ini Apalagi perikanannya. Salah satu program prioritas Kementerian Agama adalah Kementerian Pesantren, dan ini kita sudah tahun keempat ini, dan itu dalam bentuk program inkubasi pesantren ini adalah program dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi pesantren. Jenis kegiatannya macam-macam, tergantung apa yang bisa dikembangkan di pesantren bersangkutan. Misalnya di sini ada walet, ada laundry, ada mar, sesuai dengan potensi yang bisa dikembangkan di masing-masing
sekitar 38 yang masuk program ini dan alhamdulillah rata-rata programnya berjalan. Ini tentu dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi di pesantren agar supaya paling tidak bisa membiayai sebagian kecil dari operasional pesantren, dan ini rata-rata berhasil.